Gue agak awam nih sebenarnya nih masalah daging nih. Wagyu itu apa ya? Jadi Wagyu Paling mahal berapa? paling mahal kita kemarin rekor, gue bikin daging, gue busukin selama 30 hari. Nah, tapi ini sebelum mulai nih, emang mau style apa nih kita? Ya. Mas, bener gak sih kalau motong rambut itu bagusnya tuh H+4 atau H+7? Jadi nyukur dibayar pakai daging harga 3 juta. Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule dan hari ini kita ada di konten razia rambut. Konten dimana gue akan mendatangi seseorang untuk gue razia rambutnya. Dan sekarang targetnya adalah Dimas The Meat Guy. Seseorang yang suka sekali sama daging dan dia jualan daging itu mahal banget. Gue pengen tahu kenapa dia jualan daging itu mahal sekali. Dan selain merazia rambutnya, di sini gue juga akan bedah kepribadiannya dan proses dia mencapai karirnya sampai di titik ini. Langsung aja kita menuju lokasi. Bang, yang botak entar dapat 500.000 ya? Mau dibotakin? Iya, mau bang. Licin. Dapat Buat apa duitnya? buat jajan. Mau nggak botak licin? Enggak, Sampai nggak ada rambutnya, kulit Enggak, doang. Mau nggak botak licin? enggak. Botak biasa aja. Ya udah, nggak mau. Oke, teman-teman, jadi gue sudah berada di Bintaro, Tangerang Selatan, dan kayaknya rumahnya ini dia, tukang daging yang akan gue razia rambutnya. Nanti kayaknya gue akan sekalian potong daging juga, kayaknya seru. Oke, langsung aja kita masuk. Ketok aja kali ya. Wih. Halo, selamat siang ya. Kita nih. Salam Halo, kenal. salam kenal Mas Jule. Jadi ini pertama kali kita ketemu setelah DM-DM-an dan ini target razia rambut hari ini. Wah. Nah, Dimas The Meat Guy. Kita ngobrol dulu di dalam apa di sini aja? Dalam. Dalam. Ayo. Ayo. Kita. Kang Cukur, Kang Daging. Nah, oke, teman-teman, di sini sudah ada Dimas The Meat Guy dan kita akan langsung mulai cukurnya sambil ngobrol kita ya. Pertama kali nih guys nih. Ini motongin Kang Daging juga baru pertama nih. Gue juga Baru pertama pertama kali. cukur model baru dalam hidup gue nih. Jadi lu ada kebutuhan apa untuk potong kali ini? Gue nih lagi ada misi mencari ilmu ke bukan Cina nih, kali ini ke Jepang guys. Ke Nah, Jepang, mencari ilmu. Iya, gue tuh kepo kenapa tuh Jepang itu tuh selalu menghasilkan produk-produk terbaik ya di dunia. Salah satunya daging dan pisau tuh. Oh, sama kayak gunting dong. Gunting juga gitu ya? Dari Jepang juga gua. Mahal pasti ya? Iya, lumayan. Pisau tuh juga di sana pengrajinnya bener-bener masih pakai hati semua. Jadi hasilnya tuh rapi Kualitas dan iya kualitasnya keren bagus. banget. Ini gue belum pernah ke Jepang, terus netizen juga minta gue kayak, ayo dong bang, lu harus lihat sapinya beneran. Lu kan sama ini masak wagyu, Iya. tapi nggak pernah ketemu wagyunya secara langsung. Kalau sapi yang lain gue pernah, tapi wagyu ini belum pernah. Gua agak awam nih sebenarnya nih masalah daging nih. Wagyu itu apa ya? Jadi wagyu itu adalah jenis sapi dari sapi. Jepang. Jadi wa itu Jepang, gyu itu tuh sapi. Terus terkenal memang dia tuh kualitasnya yang paling nomor satu lah, Nomor terbaik satu. di dunia. Paling mahal berapa? Paling mahal kita kemarin rekor 115 juta. Satu loaf. Satu loaf tuh. Satu loaf. Jadi kita kalau beli daging tuh segini nih. Namanya Ya. tuh satu loaf. Paling dari satu loaf itu dapat sekitar 20 sampai 25 porsi lah. Kalau yang gede banget ya. Mas Jule, sorry deh. Ini boleh agak dinin dikit. Bisa aman. Dia emang sengaja sih biar nyesek. Gitu ya. Terus stylenya gue juga Jepang habis sana. Jadi kan Harus Jepang. Iya, karena di sana kan nih kebetulan lagi musim dingin ke musim spring nih, semi. Oke. Tapi masih dingin banget di sana. Nah, gue nih udah beli coat, tapi coatnya juga bukan yang coat buat kayak Eropa. Jadi khusus style Jepang banget. Ini gue kebetulan belum nyukur selama hampir 2 bulan. 2 Jadi bulan. spesial nih. Sebelumnya lu potong apa? Hah? Sebelumnya quiff. Quiff, berarti ke atas gini. Ya, ini gara-gara Bagas nih, Bagas Hairnuts nih. Bagas. Bagus gak dari potongnya? Bagus Bagus, lah. kalau jelek bilang aja. Ya, terus Nah, jadi butuh harus penampilan yang beda. Cuman Ya. gue nggak expect baru, cuman gue serahin ke lu sebenarnya dan gue percayanya ke lu. Makanya kan gue mencari nih, wah
Siapa nih yang bisa bikin penampilan yang cocok ntar buat gue di Jepang? Oke. Jadi gini, tren rambut dunia itu menurut gua ada 3 Oke. yang bisa yang jadi referensi dunia gitu ya. Yang pertama emang Barat, entah Eropa, US, segala macam. Yang kedua itu ada 2 Asia yang mendominasi, Korea dan Jepang. Oh. Jadi punya ciri khas masing-masing tuh antara Korea dan Jepang. Iya. Stylenya kalau Jepang dia itu lebih dirusakin si rambutnya. Oh. Kalau lu lihat band atau apa segala macam Jepang itu dia ngacaknya tuh lebih berantakan. Teksturnya tuh kelihatan banget. Iya iya teksturnya. Kalau Korea itu lebih manis. Oh. Main-main perm, main comb hair. Cute-cute gitu iya, lah ya. lebih cute. Jadi apapun potongannya, yang Jepang banget itu harusnya dari segi stylingnya. Potongan bisa diubah sedikit, teksturnya lebih dibanyakin. Cuma nanti lu harus agak effort untuk stylingnya. Nah, tapi ini sebelum mulai nih, emang mau style apa nih kita? Style yang sekarang itu sebenarnya yang 3 itu, maksudnya ada 3 yang bisa diaplikasikan ke style Jepang. Antara belah tengah, belah tengah itu ada 2, ada comb hair dan curtain. Terus sama yang ke bawah. Yang ke bawah itu ada two block sama French crop. Wah. Nah kalau two block itu kan Korea banget. Dia harus agak panjang. Oke. Lu kalau ke Jepang untuk lebih dari 2 minggu agak susah. Kemungkinan gua akan buatnya ke arah French crop. Wah. Karena dasar si rambut lu kan jatuh kan. Dan bahayanya kalau rambut kayak gini, kalau salah potong itu akan langsung naik-naik tuh. Iya benar. Iya kan? Belum pernah terlihat dimanapun nih kalau gue French crop tuh seperti apa nih? Apakah lucu, keren? Lucu juga nggak apa sih. Kyowo ya guys. Tapi tadi lo bilang dipengaruhi oleh 3 budaya. Jadi tadi Barat, terus ada Barat mungkin US ya, terus ada Jepang sama Korea. Itu sama kayak daging mas. Daging Sama, pun juga, daging pun itu iya. US, topnya kalau daging itu US, Australia sama Jepang. Korea pun sekarang juga top. Nah, Korea itu tuh juga punya identik, dia itu marblingnya banyak tapi lemaknya dikit. Oke. Nah, lebih cantik dia, jadi orang tuh bisa makan daging lebih sering tanpa takut kolesterol. Oke. Karena teknologinya canggih. Kalau US dia tuh bold banget dia, terus tebel-tebel, beefy dia. Kalau Jepang, waduh dia selembut butter. Enak banget deh. Selembut butter, lumer. Jadi lo pas makan, pas lo taruh daging di mulut lo ntar di lidah tuh, dia melting sendiri tanpa lo gigit. Gua ngebayangin. Sadis ya. Gue ngebayangin nih. Oke, sambil kita mulai ya. Sebelum kita ngomongin daging, gue pengen tahu dulu lu tuh asalnya dari mana? Maksud gue muncul ke permukaan sosial media itu dari mana? Oh, jadi pada zaman dahulu ketika semua orang sedang di rumah, lagi pandemi nih. Pandemi. Oh, berarti sebelum pandemi lu bukan tukang daging? Bukan. Gue cuman suka masak. Jadi gue hobi masak dan gue emang suka daging aja. Jadi hobi masak, suka daging, tapi nggak kesampean buat masak daging terus dulu. Karena kan ya mahal. Okay. Terus waktunya juga nggak ada sebenarnya. Nah, waktu nggak ada lu pakai buat apa waktunya? Kerja kah atau bisnis. Jadi kebetulan gue di bidang kreatif, jadi nggak jauh-jauh. Agensi dulu. Karena dulu pandemi, terus gue sering masak, kan TikTok juga baru booming tuh ya. Kalau lu kan udah lama kan di YouTube kan? 2017 gua. 2017 lagi. TikTok kapan lo? 2021. Oh 21. Ya. Nah itu gue 2020 tuh. Gue inget banget April tuh lagi hits banget ya TikTok. Akhirnya gue buat konten. Habis itu karena daging mungkin ya. Terus aneh kok nih orang masak daging. Terus gue kayak ada satu konten. Gue bikin daging, gue busukin selama 30 hari gue masukin kulkas. Aneh kan? Jadi lo mau makan daging, lo mau masak daging tapi lo harus nunggu 30 hari dulu. Nah dari situ coba mumpung di rumah iseng-iseng. Muka gue juga belum kelihatan, jadi iseng-iseng upload terus, masak-masak. Banyak juga ternyata peminat tuh yang memang suka daging sama masak di rumah. Pada saat itu juga gue bikin TikTok. bikin tutorial cukur, rame juga tuh. Iya kan? Iya. Terus pada cukur di rumah ya? Juga di rumah kan nggak berani juga orang keluar. Bener. Kayak sama-sama ya, mirip-mirip kita ya. Kang cukur sama kang daging tuh nggak beda jauh ya. Makanya mencari ilmu sekarang tuh emang harus ke Jepang ya. Ilmu cukur juga sama. Kalau kita mau tren Asia gitu, kalau nggak ke Jepang ya Korea, sekolah di sana. Korea juga lagi nih banget ya emang ya style-nya. Sebenarnya sama-sama nih. Cukur itu kemarin hype-nya Korea masuk ke Indo itu karena pandemi juga. Yeah. Gue bikin potongan Korea itu sebenarnya udah lama di 2018. Waktu itu gue sempat dihujat.
Kenapa? Karena potongan apaan ini nggak cocok sama orang kita. Mukanya nggak cocok gitu lah. Jadi muka yang dipertanyakan. Waktu itu gue nyari ilmunya adalah gue punya customer, dia tuh jualan tas branded gitu. Kayak sebulan sekali ke Jepang atau enggak ke Korea. Terus kayak lu kapan ke sana lagi? Lu potong di sana, minta yang tren di sana lah, pokoknya apapun gitu ya. Akhirnya potong di sana, masuklah potongan tublok. Waktu itu gue bikin tublok tuh masih berantakan, nggak tahu pola yang benernya kayak gimana. Gua contek, oh ternyata gini ya, bisa-bisanya polanya tuh begitu, karena itu aneh sebenarnya, melawan teori yang sudah ada. Akhirnya gua lihat, belajar lagi, bikin konten tublok lagi untuk dua kalinya gitu ya. Akhirnya 2019 itu ditonton 4 juta apa ya? 4 juta apa 3 juta gitu. Di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube. Wow. Tukang cukur kan sebenarnya yang harga di atas gua ada 500, sejuta di sini ya. Ya, kayak gue tahu tuh yang itu. Ya, di luar itu, di luar yang sekarang kayak misalnya Rudy, segala macam mereka kan itu salon kan? Iya, salon. Dia kan udah di atas 500 harganya. Iya. Dan mereka sudah dari dulu. Cuman mereka tidak ada konten. Yang dimana masyarakat nggak tahu bahwa ada cukur harga segitu. Wah, sama kayak gua banget lu, sumpah nih kata-kata lu nih sama itu ya? yang terjadi sama gua. Jadi karena lu ngonten, wah anjir ternyata cukur rambutan yang harga segini, bener gak? Iya. Terekspos kan? Terekspos. Ke publik, ke masyarakat kan, yang tidak pernah tahu harga cukur segitu, bener? Iya. Bener guys, 70.000 bagi gua mahal. Oke, ya 70.000. 50.000 tuh pas banget gitu loh. Ya. Nah kalau bisa gue yang 40.000. Oke. Asli gue sebelum pandemi. Tapi pas gue nonton konten Hernats, ya ada. Hernats kan dia kan sering buat konten tuh ya di TikTok, karena kan gue sering liat TikTok. Dia tuh mengedukasi, terus dia memang bener-bener ngeliatin hasil cukurnya, terus kenapa dia bisa kasih harga segitu ya karena dia ngasihnya sesuai gitu loh sama kualitasnya. Betul. Nah jadi penasaran dong, gue penasaran. Cukur gue aja kaget, cukur ada yang harganya 150.000. Iya. Itu aja gue kaget sebenarnya. Ya. Terus pas gue coba, terus gue ke Hernats, wah ini dia nih, ini definisi. Lo kalau habis motong rambut itu langsung bagus. Karena tadi gue habis banget nih ngobrol nih di off-cam, gue bilang nih sama Mas Jule nih, Mas, bener gak sih kalau motong rambut itu bagusnya tuh H+4 atau H+7 potong rambut? Tapi ternyata enggak guys. Lo harusnya kalau habis motong rambut tuh langsung bagus, bener gak Mas? Harusnya iya. Harusnya ya. Jadi ada harga, ada kualitas guys. Ada kualitas, ada harga. Itulah. Ya. Lo gue banget deh, Mas. Gila kita bro lah sekarang lah. Karena mewakili hati ke hati guys. Nggak pernah ada yang ngerti gue soalnya sebelum ini nih. Ternyata selama ini nih dia guys orangnya nih yang gue cari guys. Oke, teman-teman, potongannya sudah selesai. Gimana? Gila, ini 180 derajat ini. Pertama kali potong French crop. Pertama kali French crop ternyata cocok juga loh. Ini agak berandal sini. Sebenarnya makanya tadi gue bilang tuh kayak kurang anting nih. Sama ini lu mau di ini nggak? Apa? Oh, di gini. Alis. Aduh. Bagus. Sampai ke sini nih. Jangan kayak kat tim lu jangan. Oke, jadi aman ya untuk ke Jepang, aman? Aman, kita udah siap ke Jepang nih, udah siap nih ke Jepang. pas banget sini. Japan style banget nih, gila. Thank you banget. Mas Sama-sama, terima kasih banyak sudah mengundang. Sharing kehidupan juga nih guys, jadi wah banyak ilmu. Jadi kesimpulannya apa? Obrolan kita tadi itu. Kesimpulannya kalau dari gue ya, nah tuh Kang Daging sama Kang Cukur tuh nggak beda jauh guys. Hampir mirip, cuman beda bidang doang, dan ternyata saya belum ngobrol tuh juga masih bisa fokus ya. Masih, harusnya masih. Yang penting saling support dan jangan iri dengki dan hate lah. Iya. Sama-sama maju kita. Sama-sama maju. Tukang daging versus tukang cukur. Tar dulu. Apa? Ini kan kebetulan gue nggak ada duit sebenarnya sekarang. Gue lagi nggak ada duit. Oke. Boleh nggak sih kalau bayarnya pakai daging? Daging yang mana nih? Yang harganya berapa? Mahal lah, pokoknya lah. Gue kebetulan belum pernah nyobain daging kayak gitu. Belum pernah juga? Belum pernah. Gue belum pernah French crop nih, belum pernah nyobain daging yang lumer-lumer. Iya. Begitu kita kasih. Deal ya? Deal. Asik. Kita cobain daging gantian. Yang seharga gue nggak tahu berapa tuh harganya tuh. Kita komit guys. Welcome to Meet
Ini dagingnya nih susah didapetin sih. Jadi ini dari Jepang. Jepang. Terus ini dari prefektur. Ini dari daerah apa ya? Pulau Kyushu namanya. Ini umur sapi ini sekitar 4 tahun. Terus ini potongannya adalah ikannya. Jadi nyukur dibayar pakai daging harga 3 juta. Nah, ini nih. Segini bro, 3 juta bro. Luar biasa. Mantap. Siap ya? Besok-besok gak usah bayar lah gua. Bisa makan aja. Ini gayung lagi. Jadi gayung. Wagyu itu. Itu nembang banget. Ini namanya Wagyu A5. Spek tertingginya di daging, grade tertingginya di daging. Langsung aja kali ya, kita cobain ya. Aduh, lembut banget. Ini ternyata daging yang sering gue lihat nih. Kita cobain daging Wagyu A5 seharga 3 juta lebih. Bismillah. Oke, Thank you, Mas Jule. sama-sama. Terima kasih. Mantap. Dan See you. terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau mau ke restoran lu kemana? Kalau ke restoran gua gampang, kalian tinggal buka aja website www.meetguy.id. Ya. Jadi reservasi di sana semua bisa. Instagram segala macam nanti gue taruh di sini. Instagram ya di bawah. Ada di bawah. Ya jadi buat yang mau cobain harganya lagi. Kualitasnya. Kualitas dagingnya, rasanya gimana? Ya nanti langsung aja ke sini follow untuk detailnya segala macam. Ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule. Gua Din Smith Guy. Jangan lupa sisiran. Salam daging. Bye.